Ini udah mulai, bentar gue pasang. Nah. Aduh. Tes 1 2 3. Najwa masuk frame. Enggak masuk dia. Geser. Jadi udah lama ya. Ini udah lama nggak bikin video dan udah lama nggak ngapa-ngapain. Jadi balik lagi. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam bagi para pendengar bicara biasa. Balik lagi bersama gue Haris Abgi Fauzan. Gue Fania. Hello. Fania Tanjaya. Kembali akhirnya kami bikin video setelah ini terakhir upload kapan? Starbucks deh kayaknya. Iya, beberapa bulan lalu itu di GBK gue masih ingat. Tapi kita sedang tidak di luar rumah. Iya, sekarang di mana ayo? Di mana? Tempat baru kan. Ya masih berantakan nih, lihat ini belakangnya. Tuh, lampunya aja masih pakai plastik. Lampu itu udah masih pakai plastik. Jadi Tempat Haris Sultan. Enggak usah. Stop. Enggak usah. Tempat Haris di Sultan. Enggak. Kan goyang kan lu. Aduh. Nih, enggak usah nyebut tempatnya di mana ya. Enggak usah. Ingat. Yeah. Lo kadang-kadang kan suka kebablasan nih. Iya. Lo kan suka kebablasan ya. Ingat aja, enggak usah. Kalau kamu dari Haris cari ke sini. Enggak usah. Ini kebetulan lagi Fania pertama kali datang Site visit. hari ini. Site visit. Dia mau studi banding. Studi banding tempat saya dan tempat dia. Dan kebetulan tempat gue lah. Iya, emang tempatnya lebih gede. Gua kan emang cuma sendiri, tapi studi banding kali ini adalah perbandingan kehidupan gua dan Fania sebagai orang yang tinggal tanda kutip sendiri nggak sih? Iya. Udah tinggal sendiri Merantau. kan? Merantau. Dia merantau. Kalau gue emang udah tinggal sendiri aja udah kayak sana. Diusir dia dari keluarga. Keluar dari rumah intinya. Keluar dari rumah. Jadi udah pada rumah, bayar sendiri. ya itu dia bayar sendiri. Listrik, air, wow. Anjir, geli. bikin pala pusing, tapi ya udahlah. Gimana? Lo kan merantau lebih lama. Selama lu di Jakarta, apa yang Apa? Enggak, bukan. Kalau ini buat orang yang kita ngomong ini buat orang yang tanda kutip berpikiran untuk tinggal sendiri. Satu, dan yang kedua untuk orang yang ceritanya pengen merantau gitu, kayak keluar dari kotanya lah, rumahnya lah, terserah. Tapi kayak ya intinya yang pengen dibicarain hari ini adalah tentang lu tinggal sendiri. Apa sih pros and cons yang tinggal sendiri. Tinggal sendiri itu habis kan itu. lu baru tinggal sendiri seminggu. Tapi kan gue tuh nomaden. Gue tuh 3 tahun di Jakarta sendirian, ke UK sendirian. Tuh kan anak sultan dia bisa ke UK. Bukan, karena kebetulan program gue lagi itu susah lah gue ngomong di sini. Ya intinya gitu. Maksudnya pengen bagi pengalaman aja ceritanya. Apalagi pas lagi begini. Jujur, kalau dari gue seneng tinggal sendiri. Karena kenapa? Gue orangnya cepet capek, jompo. Jadi nggak ketemu orang tuh capek banget sih. Tinggal bareng sama orang sejujurnya capek. Maksudnya orang yang bukan keluarga ya. Ya walaupun tinggal keluarga juga ada capeknya tentunya, kayak tekanan emosi, gesekan rumah, ya kayak gitulah. Ya sewajarnya keluarga pasti ada dong. Tapi kan ada suara-suara di belakang. ada suara tidak diundang. Nggak ada di frame tapi ada suaranya. Kalau kalian nggak dengar nggak apa-apa, bagus. Tapi ada suara-suara tidak diundang gitu kan. Dan udah mengungsi, tawa lagi. Ya tapi kalau lu kan lu merantau nih, lu lebih jauh lah dari gua tinggalnya kan. Rumah lu yang dulu, rumah masa kecil lu dan lu yang sekarang tempat tinggal kayak puluhan kilometer, ratusan kilometer jauhnya kan. Jadi Ribuan. Emang ribuan ya? Enggak. Belasan ribu kilometer. Enggak nyampe deh. Enggak nyampe. Kalau belasan ribu kilometer mah di Enggak, Eropa. Iya, ratusan kilo. Tinggal sendiri, susah nyari. Kalau gue susah nyari, dari yang susah dulu ya, susahnya nyari kayak misalnya ada sesuatu yang rusak di tempat lu. Iya. Unless lu tinggal di apartemen yang ada maintenance-nya, susah banget. Kayak misalnya repair AC. Aduh.
Itu bingung, soalnya gue pernah kayak orang aslinya tuh nggak kayak ngasih banting harga gitu ke gue, jadi Iya, kayak nembak. ngasih harga mahal banget. Iya, Terus iya, kan gue iya. nggak ngerti tentang per-ASEAN ya, jadi gue yang oke-oke aja. Terus setelah besok-besokannya gue dikasih tahu, oh lu tuh nggak harus nambah ini, nggak harus nambah itu, lu mah di ini dibanting harga doang. Terus gue kayak, Ya, ya ditembak lah ini. itulah susahnya tinggal. Terus kadang apalagi kadang kalau misalnya kayak beli gas gitu-gitu, itu gue sampai sekarang masih nggak bisa pasang karburator sendiri. Karburator, regulator. Karburator mah minta digas lu. regulator. Regulator. Ya, gue nggak bisa pasang Oh, regulator maksudnya sendiri. regulator, berarti. Ya maaf, gue nggak bisa pasang regulator sendiri. Gue juga nggak boleh sama nyokap. Iya, nggak pernah dibolehin sama bonyok juga untuk Iya. pasang regulator sendiri. Akhirnya gue nggak pernah pasang regulator. Terus kebetulan apartemen yang sekarang kompor listrik, jadi lebih enak lah untuk gue nggak perlu beli. Ya nggak harus ada biaya tambahan. Gue nggak harus beli gas juga, nyari orang gas kan susah ya. Lumayan ribet sih, apartemen pasti Ya, ada, tempat cuman lu kan juga nggak ada warung nggak sih? nggak ada warung. Terus kalau galon emang dari apartemennya ada galon sih gitu. Tapi ya itu susahnya. Terus dulu gue susahnya juga kalau sakit sendiri. Kalau misalnya sakit Ya, bener. nyari obat sendiri. Sekarang enak ya, kayak ada aplikasi dokter Kalau dok- online. Kayak gitu-gitulah. Gue kan nggak mau nyebut merek tadi, Oh. aplikasi dokter online. Itu gue nggak promosi, tapi salah satu aplikasinya itu namanya. Sisanya cari sendiri. Udah itu aja. Iya, sekarang kan enak ada aplikasi dokter online, terus kayak tinggal pakai Gojek, dateng kan obatnya. Iya. Pakai Gojek. Dulu pas pertama kali gue ke Jakarta, gue ngekos sendiri. Anjir itu sakit, gue nyari obat ke Circle K. Karena gue nggak tahu ada farmasi apa di dekat situ. Akhirnya gue baru tahu ada Oh, lu Century. ngekos di itu. Dulu kan ngekos di Iya. Pip. Iya, jalan Pip. Huh, gitu kan. Iya. Dia Iya. dari Huh, iya. Iya. Terus akhirnya kayak karena susah banget nyari sendiri, jadinya kayak sakit-sakit jalan kaki keluar dari toko obat gitu. Karena dulu kan susah juga ya, nggak ada kayak Gojek nggak secanggih sekarang, ada Gomart, ada ini, ada itu. Iya, iya, Nggak benar-benar. secanggih itu, jadinya ya dulu konsnya itu sih. Kalau pro-nya lebih bebas. Mau pulang jam berapa, gue mau pergi kemana. Sebebas apa Fania dengerin yang di Spotify Alcohols Before You itu Fania tuh. Ntar gue risih, gue di tengah sendirian jatuh. Ntar Ih, nah lu nih geseran. Gue mager banget di tengah nih. Geser lagi. siapa suruh kursi Iya, mahal? bukan kursi gaming intinya udah gua nge-game. Tahu ya. kan harga kursi gaming berapa? Tuh. Intinya duit gua habis. Dari Sultan, dia masih bisa beli kamera. Enggak duit gua habis beneran. Ya untung ada. Enggak jadi. Tapi bener. Gua memvouch apa yang ya Fanny jelasin tadi. Apalagi yang kalau sakit, bener. Gua kalau dulu pas ngekos gue Sedih banget kan masih. kayak Jadi nangis. gue mau sendawa ini gue habis makan tadi banyak banget, kembung perut gue. Tapi kayak pas sakit tuh kayak beneran kerasa sih, berasa Berasa gimana- sendirinya. iya, berasa sendirinya dan berasa gimana hangatnya keluarga. Anjay. Seriusan hangatnya keluarga tuh akan kerasa kalau lu sakit. Iya, karena kayak kalau misalnya lu sakit kan ada yang ngurusin yang Iya, kalau di ceritanya rumah. ada yang kayak nanyain gitu kan, ada yang kayak kasih semangat, iya cepet sembuh gitu kan. Maksudnya keluarga, iya selayaknya keluarga kan, maksudnya yang notabene gitu memberikan kayak support biar cepet sembuh gitu, terus habis itu dibiayain, habis itu diurusin gitu loh, di nurture sampai balik lagi sehat, Iya, gitu, iya. diingetin gitu kan, semuanya lengkap, paket lengkap, Pindo sendiri, duit sendiri, sakit sendiri, yang ngingetin nggak ada, Iya. kalau capek sendiri, jalan sendiri kan, apalagi dulu tuh pas Makanya Riz punya zaman pacar. Masuk. Wow. Rizkan. udah nggak ke arah sana, oke, nggak ke arah sana tapi mungkin itu salah satunya, tapi gue nggak tahu ya, tapi ya udah, tapi iya emang itu kerasa banget kalau pas sakit. Terus habis itu yang ngurus kos, ya gue ngekos kan, dia nggak, dia sempat ngekos juga. Ya, Ya, gue itu sempet tuh. ngekos tahun, terus sisanya gue apartemen lebih susah juga lah ngurusnya, karena gue cuci piring sendiri, laundry, cuci baju, jemur baju gitu-gitu Nah, sendiri. menurut gue itu udah nggak ribet buat gue, karena gue udah kebiasa pas ngekos. Gue tuh
Tuh gue ngekos bawa laundryan 10 Enggak, kilo. ini bukan pergi laundry, gue laundry sendiri pakai mesin cuci. Lu jemur. nyuci baju sendiri. Iya. Oh, gue Nyuci kira lu laundry. baju, ini tuh Iya, ribet iya, ya. iya. Apa lumayan kalau misalnya nyuci baju kan memang lebih hemat, iya. Tapi kan tekan nunggu. Oh enggak, tergantung. Lu dulu ngekos pakai air gak? Airnya bayar gak? Enggak. Oh pantas. Ya kalau airnya gak bayar kita jatuhnya lebih murah. Tapi kalau airnya bayar kita lihat Tapi aja cek enggak, dulu gue sendiri. bilang gue nyuci baju sendiri pas gue pindah ke apartemen. Lebih mahal dong airnya. Iya dong, jatuhnya lebih mahal kalau dihitung itu. Enggak. Hah, emang iya? Mager soalnya kalau pergi laundry tunggu 3 hari kalau cuci baju besok udah kering. Oh, nah gue tuh mager orangnya, gue tuh mager setrika. Nggak perlu setrika lah baju, kalau mau pergi doang baru setrika. Nah, nyokap gue gak bisa kayak gitu, nyokap gue setrika. Kan lu sendiri tinggalnya, itu Iya, kan prosnya. memang. Prosnya kan artinya itu lu Ada bisa lebih kebebasan bebas. kan, tapi gue udah kelatih di rumah. Ya kan Itu nyokap lu dulu. nggak tahu. Nyokap gue memang tidak tahu, tapi Terngiang-ngiang. berasa iya ada nyokap gue gitu loh, kayak walaupun gue jauh tapi tetap aja berasa ada nyokap gue gitu, jadi kayak ya udah gitu. Oh, anak berarti anak soleha. Ingat mama selalu. Ya Mama enggak, for emang, love. iya udah emang keluarga aja maksudnya. Ya emang keluarga sih, gimana sih, kayak ya udah. Iya, iya. Walaupun gue jarang Kalau ngabarin. gue emang kalau misalnya nggak pakai baju ya nggak setrika. Makanya gue bisa nyuci baju sendiri. Oh. Terus lebih gampang kayak bis nyuci langsung pakai gitu. Iya, cuci langsung pakai habis itu ya udahlah. Ya Ya, udah gitu. masalah rapi atau enggak urusan nanti. Iya, ya. Itu Nah, juga. sekarang di apartemen yang sekarang gue baru pindah sekitar 1 bulan ya. Itu nggak ada mesin cuci. Lu beli tuyul ya? Ada beli. Duk. Gue beli mesin cuci mini. Lucu banget. Gue beli mesin cuci mini yang 3 kilo doang untuk cuci baju rumah. Terus soalnya sisa baju juju yang keluar gue laundry biar lebih gampang lah kalau cuci. Kalau cuci pakai mesin cuci tuyul kan. Gue gitu tuh lucunya. Ah, beli mesin cuci kali ya. Udahlah gitu. Waktu itu kalau malam-malam habis itu udahlah cari mesin cuci. Ini ada nih gitu. Terus kita berdua lihat nonton reviewnya. Gara-gara dok. Apaan nih? Goyangnya heboh banget. Tapi kayak oh ya. Tapi itu approve. Ternyata beneran goyang. Beneran goyang. Iya, Kata gue iya. ini tuyul nih goyang-goyang. Iya, nggak iya, jelas. jadi Tapi intinya kayak gitu. Tapi ya udahlah. Tapi sekarang udah lebih kebiasa tinggal di apartemen. Jadi dulu kan enak ya. Kalau gue sempet kangen ngekos sih, karena di kosan semuanya diatur. Dulu kosan gue enak banget. Gue bayar 3,5 juta buat ngekos. Kamarnya emang kecil, tapi gue laundry udah ada. udah sepaket. ada sepaket sama listrik, air, terus ada beresin kamar juga tiap hari, disapuin, dirapiin, apa selimut dilipetin kayak hotel. Jadi Itu enak banget. gue pulang tinggal udah kamar gue bersih gitu. Iya, Jadi lu 3,5 tuh udah bayar. tanda kutip udah sama beres. pembantu Apalagi lah, ada yang apalagi ngurusin. kan dulu pas semester awal-awal kamar gue berantakan banget ya, kertas di mana-mana, potong sana sini, cutter entah di mana sama di mana. Udah nggak sempet beres-beres, apa bangun mandi langsung pergi kampus lagi, kayak gitulah, agak ribet pas awal-awal. Terus pulang-pulang itu semua sudah rapi, mantap. Makanya ada kangen-kangen masa-masa ngekos ya itu, karena gue kadang males beresin apartemen. Kayak aduh nyapu, ngepel gitu. Apalagi pas awal-awal pindah ya, sekarang udah kebiasa. Jadi emang udah ada Ya, udah udah kebiasa consciously lah, ibaratnya siap seminggu sekali pasti gue nyapu satu apartemen, gue deep clean lah ibaratnya kayak gitu, ngepel bener-bener semua gitu-gitu. Itu biasanya hari Minggu sih. Hari Minggu, hari berberes rumah. Iya, hari Gitu. Minggu gue udah tepatin harinya. Hari Minggu gue pasti beres-beres kamar, ngepel. Apalagi yang sekarang apartemen ada tangga, itu juga dipel tangganya. Ayo. Ternyata nyapu tangga susah, Riz. Gue tau. Nyapu tangga tuh susah. Lu nyapu kiri, tarik Jatuh tangan. Tapi habis itu nyapu kanan, tarik ke kiri. Apaan sih gitu? Iya, gitu sih. Iya. Tapi gue mungkin kayak bedanya. Gue mungkin nggak ngerasa yang lu rasain pas ngekos, karena gue ngekos emang udah nyapu. Gue emang dari rumah emang nyapu. Oh iya. Nyapu kamar. Ya kamar gue sapu, habis itu ngepel juga. Jadi kayak emang ya udah kebiasaan sama. Ya udah tertanam dari rumah. Jadi gue kalau misalkan masalah beres-beres enggak, ya bukan kendala lagi gitu. Maksudnya bukan kayak hal yang membuat gue kayak aduh susah banget deh gitu bla bla bla. Soalnya ya dari rumah udah gitu. Di rumah gue soalnya nggak pakai pembantu. Nyokap gue nggak suka. Nyokap gue nggak suka, dan gue kalau misalkan ada orang beresin kamar gue risih. Gue harus nontonin dia beresin. Oh iya. Gue ada pembantu di Ponti.
Ya, Kayak- disebut di Ponti. Iya. Ya di Ponti, saya dari Pontianak. Kayaknya lu udah pernah nyebut. Udah Ya? pernah sebut ya. Iya, kayaknya lu Saya pernah Fania, nyebut. saya dari Pontianak. Iya, lu udah pernah nyebut. Jadi kayak Iya, iya. jadi kan gue di Ponti ada pembantu, terus ada yang cuci piring, ada yang laundryin gue baju. Iya kan enak kan? Maksudnya kayak lu udah Iya. kebiasa diurus. Ada yang ngurus. Iya, Selain makanya pas nyokap. di kosan juga kan diurus kan. Jadi lu nya udah kebiasa Eh, dengan hal pas itu. di kan? apartemen, aduh, Beda. Bener. mager banget gue cuci piring. Iya. Gue sampai sekarang belum pernah ngerasain hidup dengan pembantu. Maksudnya yang kayak ART gitu, AST, Punya cewek biar ada yang ngurusin. Enggak gitu. Gua juga nggak- Ada dua celah loh. Ada 2 celah nih, Riz. Nggak usah. Tapi kayak ya udah, gua soalnya ya gue dari dulu nggak pernah ngerasain kan, nyokap gue emang nggak suka kan. Walaupun gue kadang-kadang suka ngeliat nyokap gue anjir, maksudnya ngapain nyapu tiap hari 2 kali, ngepel juga, Ayo. ngepel. Tapi nyuci tiap itu hari. biasanya emang naruh ibu-ibu kalau misalnya dia di rumah sih. Iya, apalagi kalau misalnya nggak kerja. Iya, emang Iya, nyokap gue ibu rumah tangga, tapi Iya, pasti. menurut gue kayak aduh capek banget sih gitu, maksudnya gue ngeliatnya juga Soalnya aduh, kan nggak ada sih. ngapa-ngapain lagi, Riz. Selain liatin rumah. Iya. Jadi kalau berkebun. Kan ada hobi. pagi sore. Iya pagi Sisanya sore. siangnya sama malamnya nggak ada ngapa-ngapain, nyapu. Pel. Iya, gua kayak gitu capek. Jadi gua gak pernah ngerasain, dan itu jadi kebiasa juga di gua. Dan mungkin itu untuk kalau misalkan yang pengen tinggal sendiri, nyoba tinggal sendiri, terserah, maksudnya kayak ngekos atau apartemen atau apapun itu ya, intinya keluar dari rumah, lu one step further to the outside world ya, coba dulu kebiasa nggak lu bisa ngurus diri lu, ngurus ruangan lu sendiri. Itu tuh penting banget Ini hari sebenarnya. sedang tidak terurus. Hah? Ini hari ruangan ini sedang tidak terurus. Iya, ini buat gua tuh urus. Enggak. Emang belum sih. Gua mager. Tadi gue nyampe sini. Rasanya pengen gue beresin satu apartemen. Iya, berantakan. Gua baru pindahan seminggu. Wah. Sabar. Wah. Sabar. Iya, tapi iya karena gue tuh nomaden banget kan. Jadi pas selama gue 4 tahun di Jakarta, gue tuh udah pindah 3 kali. Jadi dari kosan, terus gue pindah 4 kali, Riz, ternyata. Gue baru tahu. Jadi kosan, terus gue sempet ada satu apartemen yang gue cuman 2 minggu karena gue nggak betah. Jadi Tapi lu udah bayar? bayar sebulan. Oh, udah bayar sebulan. Jadi dia kasih kayak apa? Tester gitu. Sebulan nih lu coba dulu aja, Gak boleh enak nggak? aja. Terus gue nggak suka ternyata, nggak enak apartemennya tuh. Enak juga tuh, maksudnya dikasih trial. Iya, nyokap minta soalnya kemarin sempet. Hmm. Terus pas itu akhirnya pindah ke yang gue 3 tahun di situ. Nah 3 tahun itu kan kebagi 2 tahun di tower 1, tower 1 tahun yang terakhir di tower 2 gitu. Ya jadi gue otomatis pindah 4 kali sama yang terakhir yang ini sekarang. Dan gue pun belum settle. Jadi masih ada pindahan kelima. OTW. Aminin aja. OTW tahun depan. Amin. Ya, jadi semoga setelah pindahan kelima ini gue udah benar-benar pindahan yang terakhir lah ibaratnya. Karena gue udah capek pindahan. Astaga, barang gue enggak. Suratnya atas nama siapa? Saya. Gak tahu sih, saya harusnya ketemu deh. Ntar itu urusan mereka. Ya, itu tuh pas pindahan itu ribet banget karena barang gue, jadi gue sekarang tuh nggak berani beli barang yang terlalu gede-gede kan, karena gue tahu gue bakal pindah terus susah bawa pergi pulang, keluar masuknya. Tapi setelah pindahan terakhir ini gue sudah mulai beli banyak banget barang elektronik kayak fuck it, beli oven enggak deh, apa yang lu beli? micro. Hah, emang microwave lu beli? Mm-mm. Oh, microwave lu tuh beli bukan? Iya. Micro sama si Unyil, tuyul. Iya, si Unyil, betul. Tuyul. Goyang. Terus gue beli meja, gue beli kursi. Gue baru ingat akan hal itu. Iya, Fanny Iya, beli meja. gue beli meja, gue beli kursi, gue beli side table. Aduh, ya Allah, sendawa. Ini OTW gue mau beli kaca. Mau beli. Kan di kamar lu nggak ada deh, Nggak ada kamar lu nggak ada kaca. Satu apartemen gue ada kaca. Dan apartemen gue lebih kecil dari dia, ada kaca. Apartemen gue gak ada kaca sama sekali. Aduh, ya Allah. Tapi ya itu kan ya perks. Iya, itu. Ya, perks yang lu akan dapatkan Iya, itu itu kalau lu memilih perks. tempat lah. Perks yang lo akan dapatkan apalagi kalau lo sewa. Iya, betul. Nah,
Tapi itu kan sewa, maksudnya kayak ya lu tinggal sendiri ngekos ya, of course lu bayar bulanan kayak gitu. Itu kan, nah itu tuh ada problem baru sebenarnya. Bukan problem, kayak hal yang harus dipikirkan selain lu ngurus diri lu sendiri. Pengeluaran per bulan. Ngatur duit ya. Mm-mm. Ngatur duit itu tuh menurut gua, lu yang masih biasa pakai pay later jujur aja akan menemukan kendala yang sangat sulit kecuali Anda gajinya ratusan juta per bulan. Dan persentase Anda nabung lebih gede dari persentase Anda ngeluarin duit. Itu susah sekali di ibu kota ya. Iya. Saya kenal beberapa teman saya yang pakai pay later tapi dia tidak punya uang. Tapi iya banyak sih kasusnya, Iya kan? apalagi di si Oren. Aplikasi Oren. Itu gue pernah lihat di Twitter gue bacanya. gue baca thread atau enggak Baca Twitter baca harusnya, thread, kan. thread Twitter. Tapi ada video juga TikTok kalau nggak Oh. salah. Jadi dia bikin video nangis-nangis gara-gara dia Apa nggak kerasa. bunganya gede banget Bukan kan? bunga, jadi dia kayak ya udah Oh. lama-lama nggak kerasa. Awalnya ratusan ribu belanja. Soalnya itu Jadi 15 juta. Iya, soalnya pay later itu paling gede 15 juta. Oh. Gua aja sekarang dapat 3 juta. Cuma-cuma Riz, dia kayak tiba-tiba upgrade sendiri gitu terus kasih notif. Itu sebenarnya itu jujur aja ya, buat gua itu red flag banget sebenarnya. Kalau misalkan lu daftar nih, lu nambah pol pasak di mana lu nggak punya kolam yang gede gitu loh. Itu red flag banget buat gua, ngeri. Itu soalnya kalau lu tinggal sendiri ya, lu ngurus Ya. banyak hal yang harus diurusin. Duit emergency kalau lu sakit, duit emergency kalau misalkan lu ada apa-apa di kosan atau di itu lu biaya maintenance yang DKK. Terus habis itu maintenance buat kayak beli utility, sabun kayak gitu-gitu, listrik, air. Ya misalkan kalau misalnya lu emang punya duit jajan lu banyak aja Riz gitu. Iya Ya, kan kalau ada ya. misalnya- Kita itu bukan kita tidak spoke in that term karena sejujurnya kita tidak merasakan itu gitu. Nah nggak sih, tapi gue ada privilege itu pas awal-awal kos karena gue dikasih pegang kartu kredit. Iya, tapi kan sekarang kan udah mulai tipis-tipis nih. Masih sebenarnya cuma nggak dipakai aja. Iya masih pegang, cuman gue tahu diri Iya, sekarang. jaga. Kalau doang. misalnya dulu awal-awal ngekos, ya karena kan gue masih belum bisa ngatur keuangan ya pas ngekos. Soalnya kan gue bener-bener kayak ibaratnya gue baru keluar banget dari household yang tiap hari gue dikasih uang jajan. Jadi pas gue di Ponti kan gue tiap hari dikasih uang jajan. Ya udah, gue 150 sehari, 100.000 sehari, 100.000 sehari kan nggak kerasa ya. Iya. Kayak minta mau pergi minta gitu kan. Sekali ke Jakarta dikasih ketiplek nih duit jajan lu ya sebulan, udah pertengahan kok udah tinggal segini Ya, tiba-tiba, gitu. Kalau tengahan bulan udah tinggal nipis itu keluar jalur ninja. Set, Kartu kartu Mami hitam namanya, kartu hitam. Kamu Iya. pergi jalan-jalan pakai kartu Mami Ai gitu Riz. Tahu kan? Tidak kan? direkomendasikan ya, tidak direkomendasikan Ya, nyusahin orang. Ya itu kan Sebenarnya. dulu, tapi sekarang udah lebih bisa. Dan itu yang sebenarnya penting sih, karena dulu gua nggak ngerti caranya. Dan itu tapi emang itu perlu pakai kayak ini Riz, kayak apa? By time. By time atau lu emang belajar sendiri, bukan belajar kayak Disiplin. Itu kan by time juga. Kalau disiplin kan emang dari dulu lu habit, ngerti gak sih? Lu belajar dari kesalahan, terus habis itu kayak deh gue coba, misalkan lu catat pengeluaran lu atau kayak ya udah lu persentase keluarin duit lu kecilin banget, berapa puluh persen lebih kecil daripada biasanya. Jadi lu nya punya duit berapa puluh persen spare untuk either nabung atau nggak duit emergency kayak gitu tuh. Itu tuh menurut gue bukan skill, kayak sebuah keharusan di mana lu gak dapat dari mana-mana, lu harus belajar sendiri. Iya, lebih tepatnya. Harus disiplin diri sendiri juga sih. Iya, gua jujur aja gue not a fan of pay later, tapi ya itu mungkin membantu di kala-kala tertentu. Darurat lah. Beneran darurat banget. Misalnya banget nih, lu belum gajian nih, tapi duit lu sudah menipis gitu. Itu enggak sih, itu buat gue bukan darurat. Enggak, maksudnya ibaratnya kayak misalnya karena ada pengeluaran di awal, terus duit lu tuh menipis banget gitu. Tapi lu kan nggak mungkin ngeluarin dari dana darurat yang lu udah tabung gitu. Nah, justru ngeluarin dari situ. Kalau lu emang nabung dari awal, itu emang konsekuensi lu. Jauhi Oh, iya, sejauh-jauhnya ngerti maksudnya. model-model
Ini pay later not referring to a brand ya, tapi kayak konsep pay later gitu, kayak lu dikasih cash di awal terus habis itu lu bayar nanti, dengan kalau misalkan lu bayar telat dikasih bunga. Itu kan kayak orang kan suka lupa ya, maksudnya dikasih cuma berapa sih paling? Gope 1 juta. Nggak, maksud gua dibanding kalau misalkan lu punya gaji di atas UMR atau nggak UMR, nggak kerasa kan, kadang-kadang suka lupa. Suka lupa ya udah jalan aja terus tiba-tiba kok bunganya gede atau enggak kok gue minjem kok gue minjem gede banget, kan nggak berasa ya, itu kesadaran diri sendiri juga sih. Iya lu menurut gue itu sebuah keharusan, itu bukan skill tambahan, itu Ya sebuah inilah keharusan. semaksimal mungkin ibaratnya gini, jangan mengeluarkan duit di atas dari kemampuan lu lah. Iya, don't spend what you don't have. Bener-bener don't spend what you don't have, karena itu krusial di mana. Ya, dan walaupun ujung-ujungnya lu perlu kredit misalnya kayak gitu. Kepepet At least gitu, atau misalnya kayak emang lu perlu gitu. Ya, make sure you can pay it every month lah. Atau ya udah kalau misalkan lu kayak lu kredit terus habis itu bulan ini lu nggak punya, bulan depan lu punya, lu bayar abis tapi duit lu tipis-tipis, Masih setidaknya mending daripada lu ngutang. Iya. Ini duit gua habis kemarin habis bayar utang, lebih tepatnya. Bayar ini, bayar yang lain, perintilan. Ya intinya gua nyoba satu produk kredit lah di satu bank. Kepo kan, gimana kepo itu gua coba. Ini gara-gara Haris nyoba, saya tertarik. Iya, kebetulan konsepnya menarik. Iya. Model lu dikasih pinjol. Iya, model-model lu dikasih duit keras, bukan payment, installment gitu. Jadi emang ya udah dikasih cash, spend on whatever. Tapi make sure you need to pay Iya. sesuai dengan tenor yang lu pilih. Iya, gitu. tenornya bisa pilih. Itu gue nyoba tenornya bisa dipilih, terus habis itu bikin gua sih ada peace of mind ketika gua tarik tenor panjang. Ya udah tarik aja dulu tenor panjang. Bulan ini bayar kan, maksudnya kayak bayar small portion of it, tapi situ bulan depan gua nyari duit, Bayar full. udah, karena lu punya kebebasan juga untuk bayar berapapun itu di bulan depannya. Jadi kayak buat gua ya udah nih duit gua sekarang habis, santai aja, karena setidaknya gua tahu gua sedang tidak In depth. dikejar utang gitu loh. Itu ketika mungkin orang-orang yang Tapi mungkin belum kerasa kali, belum karena kerasa. kan kayak banyak kan pasti misalnya kayak barang-barang elektronik gitu-gitu kan masih dibayarin orang tua kadang. Iya. Atau enggak kayak Bener. unless ya udah kerja, kayak udah punya penghasilan sendiri. Iya. Setidaknya ada flow, cash flow sendiri gitu loh. Setidaknya nggak rely mostly on orang tua. Gua rasa kalau misalkan lu belum bisa rely on yourself ya nggak apa-apa juga, kayak until certain point of your life masih disupport orang tua sih, gua ya udah nggak apa-apa. Tapi Itu privilege aja sih. iya, privilege aja Enak gitu. banget lu gitu. Gue mau dong. Kalau gue sih berusaha untuk tidak, tapi Kalau ada kebetulan kenapa tidak? Kalau ada kenapa tidak ya udah kan, Iya kan, dimanfaatkan. aja. Dimanfaatkan Apalagi gitu loh. apalagi kalau misalnya kayak tiba-tiba dapat SMS uang bulanan. Ya gue notif masuk kan gitu. Gue notif masuk. Ayah udah transfer uang bulanan. Wah, sumringah Yunus. Tenang hidup. Iya. Udah gak kelilit utang. Oh, Lu punya- jadi uang bulanan ayah dipakai bayar utang. Iya. Orang gue nyoba. Maksudnya kan kayak gini loh. Kalau lu ngutang, lu sadar diri, lu punya tanggung jawab kan. Iya. Setidaknya lu ngerti konsep tanggung jawab lu punya utang aja. Maksudnya nggak kayak ngutang masih ada spare. Maksudnya di account buat utang-utang lu tuh masih ada spare banyak. Itu duit panas sih kalau misalkan lu nggak punya duit untuk bayar, ya karena bahayanya Jangan tuh menurut lah, gue ya parah. tadi aja sih jangan beli apa yang lu nggak bisa beli, Iya. itu aja Iya, intinya. Dan kalau masalah kredit tuh itu emang beneran kalau lu udah punya mindset untuk kayak oh ya udah deh, gue ngutang karena gue berani untuk ngutang, gue punya uang untuk berhutang, dan yang ketiga gue punya
setidaknya self awareness kalau gue sedang mau ngutang. Dan self awareness-nya juga untuk bayar sih. Iya benar part Untuk of bayar. it untuk bayar gitu utang, loh. bayar utangnya. Iya, soalnya kayak di gua cukup kaget sih lihat kayak yang story itu yang dia ngutang. Gua nggak tahu TikTok apa story ya, tapi gua waktu itu lihat scroll aja tapi Iya, pas gue gua juga lihat kata gua scroll aja. bisa sampai 15 juta tapi pengeluaran mereka tipis-tipis gitu, 500, 100. Story kalau thread yang gue baca itu ada orang nggak bisa bayar karena bunganya tuh udah kegedean banget. Itu pinjol kali. Enggak. Jadi pay letter gitu di salah satu aplikasi. Iya, ada lah ya. Iya gitu. Itu jadi emang kalau misalnya lu telat bayar kan dapat bunga. Iya, dapat denda lah. Denda, berapa ya denda persen, bukan iya. bunga. Ya, jadi denda. Dan itu dendanya tuh lama banget dan dia tuh saking karena dia udah nggak sadar kan. Terus tau-tau banyak, terus tau-tau nggak bisa bayar gitu, Riz. Nah itu dia tuh, gua Ngerti kan? agak Jadi kayak misalnya dia awalnya padahal belajar cuma 16.000 gitu. iya, 100.000 kadang-kadang gitu. Suka sedih. Tapi telat bayar denda lupa tahu-tahu gede sejuta, Iya, 500 iya. apa kayak 5 juta gitu. Tahu-tahu segede gitu. Kan itu ngaco ya kayak iya intinya kalau nggak bisa beli itu tunggu lu gajian aja bro. Bener kalau lu nggak bisa beli sekarang Tahan tuh nabung gajian, aja baru gitu, beli. nabung aja kayak apa. Gue tahu nabung susah, tapi untuk sekarang gue akan bilang kayak apa susahnya nahan dulu sih gitu loh, kayak lu gak beli sekarang lu nggak akan mati kan. Tapi Dan itu jangan lupa apa 11, 12, 10, Iya, itu. 10 itu tuh masih banyak. Tahun depan juga ada. Iya tahun depan Bulan juga depan ada. juga itu masih diskon. Nggak bakal hilang itu produk gitu. Kalau Iya. misalnya amit-amit nih program 11 sudah tidak bekerja, pasti ada cara lain untuk bikin itu diskon gitu. Jadi tenang aja gitu loh. Diskon Karena- akan selalu ada Iya selama sih. konsumerisme orang-orang seperti kebanyakan dari kita rajin beli belanja gitu ya. Konsumerisme diskon seperti itu proyek tapi ini itu sih masih apa ada, gitu. Indo lu tinggi banget sih konsumerisme. Iyalah 80% mayoritas online Hmm. traffic gila. Dan gara-gara itu juga digital bank lagi naik banget. Tapi gue nggak tahu tuh Di Indo. beneran iya apa enggak, soalnya ini in case kalau misalkan digital bank emang beneran booming ya, emang lagi naik namanya gitu kayak hype gitu ya, tapi penggunaan QR buat payment masih 16% dibandingin kartu, dibandingin cash. I think cash still king karena banyak orang yang masih belum ngerti Oh, ya. bahkan yang kayak debit gitu loh. Dan ini juga sih menurut gue karena nggak semua HP juga bisa QR banget kan. Ya aksesibilitas itu dia, aksesibilitas. Mungkin orang yang tinggal di Jakarta mah enak banget. Iya, dikit-dikit QR aja, Iya, GoPay aja. Bener tinggal di Jakarta tuh apa, enak OVO aja gitu. Iya, mungkin kalian banyak yang mengeluh Tapi akan hal itu, tapi gue setuju sih, di Ponti masih susah. susah. Di Ponti Daerah itu, tuh susah. mau bayar QR atau pakai kayak aplikasi pembayaran gitu tuh masih susah banget. Jadi bahkan kan gue pernah cerita ke Haris, jadi bahkan ya kalau misalnya di Ponti gitu behavior pembeli itu beda banget. Jadi misalnya satu toko itu beda 5.000 aja, mereka tuh willing untuk pergi ke toko lain yang lebih murah Nah, karena jaraknya tuh deket. Jadi Ponti itu kan kecil, 10 menit tuh kemana-mana nyampe, ya walking distance. walking distance. Dan kayak kalau naik kendaraan tuh cepet Buat banget lah ya. Buat apa juga, tapi kayak karena kendaraan orang walking distance juga kayak lu tinggal mampirin sebelah, habis itu kayak Iya. ini beda 5.000, ya udah gue beli di sebelah aja. Iya. Dan nggak, walaupun pakai kendaraan juga, Riz, orang tuh willing untuk pakai kendaraan ke toko sebelah karena lebih kayak ke toko sebelah naik kendaraan cuma 5 menit gitu. Misalnya supermarket A sama supermarket B gitu, bedanya cuma 5.000, beda 5.000, mereka willing untuk ke sana. Makanya kayak apalagi makanya gue bilang si kayak misalnya kayak GoFood gitu-gitu, GrabFood itu tuh nggak gitu laku di Ponti, nggak kenceng kayak sekenceng Jakarta. Kan Jakarta kenceng banget ya, kayak apa GoFood. Iya. Karena di GoFood ada percentage yang kayak Iya, dari merekanya kan. Iya. Kayak harus naikin harga persentasenya. Ini tuh orang lebih mending ke tokonya daripada pakai GoFood karena mereka ngerasa di GoFood tuh mahal. Masih segitunya. Jadi kayak ya gitu.
susah. Enakan kalau misalnya QR sih. Nah iya, sebenarnya kalau misalkan lu tinggal di kota sendiri, ya especially Jakarta ya, kayak enak aja gitu, maksudnya semua hampir semuanya digital, tapi kan ya balik lagi kan karena semuanya accessibility-nya tinggi, lu aja jadi gampang terlena dong. Iya. Karena lu juga jadi nggak ada yang ngingetin. Tapi lo harus pinter. Tapi kalau buat gue outtake-nya lebih ke kayak karena accessibility-nya kencang, lu jadi pinter-pinter nyari promo. Beda ya, agak beda mindset kan. Kalau saya hati-hati pengeluaran, dia pinter-pinter saya diskon, respect. Maksudnya dalam artian kayak misalnya makanan. Iya. Kan sekarang banyak banget tuh yang berlomba-lomba ngasih diskon. Nah. Nyari aplikasi yang paling banyak diskon. Bisa aja kayak gitu. Itu tuh soalnya tuh kalau misalnya di Jakarta makan beli online gitu lebih murah daripada gue pergi makan ke mall. Jauhnya iya, jatohnya iya. Iya, karena kalau di mall kan nggak. Kan. Iya, ada transport, terus ada satu di sana ada pajak. Ya maksudnya masuk ke aplikasi juga ada pajak sih, tapi kan ada promonya dia itu yang bisa makan misalnya makan minimal 50.000 diskon 25.000, kan gokil. Lu makan siang cuma 25.000 untuk makanan 20.000 gitu. Ya gue mendingin cari makan 13.000. Ya kan beda pak. Itu di bawah 13.000. Beda pak. Enak lagi. Geprek sambelnya mantap. Ya kan beda pak. Iya, tapi ya setidaknya maksudnya kayak gitu-gitu kan lu harus pinter-pinter juga. Iya, gue tahu harus pinter-pinter, tapi gue kayaknya street smart bener masih akan diperlukan sih. Street smart yang model-model kayak lu cari makan di tempat yang ya walaupun rada susah dijangkau oleh aplikasi, tapi ya tetap aja gitu, maksudnya kalau misalkan lebih murah dan lebih enak, kenapa enggak gitu loh. Setidaknya lu bisa save beberapa persen duit lu gitu loh, nggak harus rely on aplikasi all the time ya. Tapi walaupun bentar lagi sih ya udah mulai dependen sih, emang udah mulai dependen sih. Dikit-dikit kan pasti langsung kayak cari aja gitu. Iya, cari aja. Gampang. Nah itu tuh kalau susahnya tinggal sendiri tuh itu sebenarnya. Oh, susah tinggal sendiri ini juga, Riz. Kalau lu masak lu jatuhnya lebih mahal. Iya, benar. Lu masak jatuhnya lebih mahal. Soalnya kayak bahannya kayak jatuhnya. Bahannya lu nggak bisa beli satuan. Nggak bisa beli kayak yang satu khusus buat lu jamur makan gitu loh. Iya. Satu jamur gitu loh, satu balok ayam kan nggak mungkin kan dipotong balok gitu ayamnya kan nggak gitu. Jadi kalau bisa tinggal sendiri menurut gue mendingan beli kayak gitu sih. Beli atau antara lu makan warteg terus lu beli lauk terus lu simpen lalu lu micro, atau lu go-foodan aja. Iya benar. Gitu. Itu lebih murah dibanding lu masak. Soalnya gue pernah pengalaman gue sosokan nih ngekos kan. Gue tuh GoFood tiap hari. Tapi emang saat beberapa hari kan gue kayak pengen masak lah, bosen banget makan GoFood, soalnya kayak enek lah, gumoh gitu loh lihat GoFood tuh kayak itu lagi kadang-kadang. Iya itu lagi gitu kan. Terus akhirnya gue masak, terus jatuhnya gue lebih mahal, akhirnya kayak banyak barang dan kan lo nggak bisa masak tiap hari juga ya, kecuali lo disiplin banget yang masak tiap hari gitu kan. Kalau misalnya di kos kan karena dulu kuliah jadi kayak ada beberapa hari yang gue mostly outside. Ya nggak bisa masak juga. Nggak bisa masak juga, kayak udah nggak ada waktunya. Capek pulang mau masak juga mager, langsung GoFood aja mendingan gitu. Jadinya yang kayak gitu-gitu malah jadinya banyak yang kebuang. Belum lagi insiden kalau ngekos telur dicuri. Ada gitu ya? Gua telur gue dicuri, Riz. Gue gedek banget. Ya itu kan konser lu tinggal barengan sama orang kan. Iya gitu. Jadi kayak gue kos gitu. Anjir, telur berapa sih? Lu pakai perlu nyuri anjir. Ya orang kan tadi balik lagi model mental ngirit. Ngerti gak sih? Anjir. Ya kan ada di kulkas umum. Ya mereka nggak tahu ya udah. Ya mereka tahu itu punya orang tapi kayak ya udah. Daerah lu ngekos itu high end, Riz. Nah, karena high end mereka punya duit lagi untuk belanja telur. Mikirnya lu gitu bisa dong. bayar kosan 3,5 juta. Iya, tapi kan nggak bisa beli telur kan duitnya habis buat bayar kosan gitu intinya. Duitnya habis untuk foya-foya. Bisa jadi. Merasa, sering terjadi di kota-kota besar. Merasa pakai lanyard gitu, Riz. Enggak ya. Tidak menyinggung siapapun tapi maksudnya ya itulah intinya. Iya. Ya soalnya tinggal masak, sendiri. Masak itu juga sih betul. Iya, tinggal sendiri menurut gua banyak
gue kayaknya lebih milih, walaupun gue kangen rumah dan apa yang ada di rumah gue ya, termasuk keluarga gitu, apa yang ada di rumah gue karena gue sangat familiar, bertahun-tahun gue tinggal di sana. Tapi ya buat gue sekarang mungkin refreshing untuk tinggal sendiri karena ya Baru. bukan baru, gue udah kayak Oh. karena udah punya ada kebiasaan tinggal sendiri aja. Nah. Ngerti gak sih? Gue punya space sendiri gitu. Soalnya gue orangnya gampang capean aja. Kayak keluar gitu. Walaupun gue beberapa kali keluar terus nongkrong, ya abis itu ya udah capek aja, energi gue habis dan gue mungkin butuh ruang sendiri. Yang dimana kalau misalkan di rumah yang ada orang tua, adik ataupun saudara yang kayak gitu tuh kadang-kadang kan masih suka diajak ngobrol, itu tuh kadang-kadang gue suka ya gue jawab seadanya gitu, bukan karena marah tapi iya. karena emang capek aja, gue nya gampang capek gitu loh. Iya sih, enak ada space sendiri. Talking about space, gue sekarang jadi selama pandemi ini gue jadi lebih appreciative sama space yang gue punya. Ya Itu sih. Jadi gue sekarang, dulu tuh pas sebelum pandemi, kita ngomong dulu tuh kayak udah bertahun-tahun ya, padahal pandemi baru 2 tahun. Kayak baru loh, baru katanya udah lama. maksudnya kayak ya pas sebelum pandemi gue tuh nggak bisa di rumah, gue bisa kerja di rumah. Gue tipe orang yang harus kerja di kafe. Iya, betul. Lu tau lah berarti behavior gue borosnya kayak gimana. Ya, kafe sekali kafe 40.000 gitu kan. Sekarang gue mager anjir keluar, gue mau kerja di rumah aja. Kopi murah, beli Nescafe yang satu. Ya lah, aku di bawah juga kayak Iya, makanya kan kayak mager keluar karena kayak capek, terus cautious lah jadinya juga. Karena ada sisi cautious juga. Iya, ada nggak yang dulu keluar tuh bukan nggak ada ya, mungkin kita nggak Se-cautious sekarang. Nggak se-cautious sekarang karena risk untuk keluar Lebih kecil. kita kira kecil. Sekarang kan bukan ekspektasi, tapi penilaian kita terhadap risk untuk keluar rumah tuh jadi lebih besar dibanding lu ya udah diem aja di rumah gitu loh. Sedangkan kalau lu di rumah juga ya lu gak banyak keluar duit, gak banyak Iya, apa itu sih. gitu. Ya udah. Makanya kenapa akhirnya gue beli meja, beli kursi, karena gue mau kerja di rumah. Respect. Kalau enggak mah gue nggak bakal beli kursi, beli meja, Iya. gitu. Ya, enaknya punya space sendiri itu. Iya itu sih, karena jadi tuh ceritanya apartemen yang terakhir sebelum pindah ini tuh tempat gue nggak ada tempat buat kerja, kayak nggak ideal lah tempatnya. Terus tapi I managed to spend the whole pandemi era itu di apartemen itu dan mengerjakan skripsi gue, tapi kayak jenuh banget, nggak ada space sama sekali, intinya kayak gitu. So sekarang ada space-nya jadi lebih, gue bisa kerja dengan tenang dan fokus gitu. Iya. Nih, mau masuk. Mau pipis. Ya udah lewat dulu. Pariwara berikut. Ada yang mau pipis? Ada ikan. Ada ikan. Di atas ambil. Ya itu tuh atas. Ya. Baru. Ya, ambil aja. Habis soalnya. Ada iklan sebentar ya teman-teman, ini nggak akan dikat, jadi kita Mau menunggu makan, aja. makan. Nah. Brian masuk. Ayo Chris masuk Chris. Apa sih? Boy kan dulu. Nah, ribet. Mulai. Ya, Lu udah mau balik? belum. Tapi nggak bakal kerja aja makanya aku beresin. Oh, gua kira udah mau balik. Sampai lu balik lu. Nah. Silakan. Sama gua. Tunjukin mukanya dong. Masa nggak tunjuk? Promo. Kalau kalian mendengar podcast kita di Spotify judulnya Podcast, itu orangnya barusan lewat. Ya, emang ada chaos sih waktu itu. Ya udah. Tapi kalau lu kan berarti dari dulu udah mulai budgeting kan, Nis? Udah Iya. lama kan? Ya udah lama. Kalau saya Iya, tetap aja gue bukan nyuruh sih, tapi gue merekomendasikan orang kayak udah nabung dulu. Maksudnya kayak lu kan punya duit nih, simpen aja dulu, kayak enggak gitu. Gue kayak Tapi kalau nggak, gue mau bilang nih gini, soalnya gue pas kuliah kasih tidak ada penghasilan ya.
Iya. Saya kan dapat duit dari bonyok cuman ya udah buat uang jajan gue kan. Iya. Terus saya kan pengeluarannya pas-pasan ya. Iya gitu. Sesuai sama yang dikasih. Jadi saya tidak ada tabungan. Iya karena lu dikasih duit jajan lu jadi kayak merasa tidak punya tanggung jawab atas duit yang lu kasih. Betul. Jadinya gue tidak ada tabungan apa-apa selama gue kuliah. Benar. Tabungan gue 0. Baru mulai nabungnya sekarang. Gak telat. Gue baru mulai nabung setelah gue lulus kuliah dan gue punya kerja. Gue udah 3 Walaupun sebelum-sebelumnya saya udah freelance. Hilang. Entah kemana. Perih gigi aja tidak tahu dia mana gitu. Perih gigi aja. Kalau Haris nanya, "Van, udah tabungan gak sih?" Enggak, dipikir-pikir tidak. Dia kalau dipalak premannya ngasih duit kali ke dia. Dikasih santunan. Iya, gue baru mulai budget. Tapi nggak ada kata telat untuk budgeting. Enggak, sebenarnya bukan telat, tapi kayak ada opportunity cost ketika lu nunda. Ya, that's what it called. Bukan telat. Nah. Lewat aja. Silakan. Nih, tunjukin mukanya. Tunjukin mukanya dong. Malu. Tunjukin mukanya. Jangan Tunjukin mukanya. Ini aku mau jadi artis OnlyFans. Harus. Nyebut merek lagi nih orang. Ya. Jadi Tapi opportunity cost. Ya. Kalau untuk kalian, misalnya gue juga punya advice sih. Kalau misalnya lu kayak di lantai. Gue juga punya advice sih kalau misalnya lu kayak baru mau mulai nabung gitu. Ya nabung. Ya apapun itu lah, nabung kayak invest kayak apa kayak ya. Jangan invest dulu sebelum nabungnya. Ya sebenarnya itu preference. Itu tergantung kalian seberapa berani kalian ngambil resiko. Nonton yang banyak dulu aja, maksud gua. Cari Research dulu gimana caranya nabung. Yang cocok dan sama lu berapa banyak cara nabung, ada berapa banyak ini, berapa banyak itu untuk nabung dan memulai budgeting gitu-gitu. Karena ada persen-persennya juga, yaitu juga lu harus melihat kebutuhan lu sendiri. Harus tahu. Harus tahu kebutuhan lu sendiri. Soalnya duit lu. Gue aja sempat mencoba beberapa cara, misalnya kayak bagi-bagi persentasenya, beberapa cara gitu, kayak kadang ada yang 50-30-20, ada yang dulu gue sempet 80-20 gitu ya. Itu semuanya tergantung dari lu sendiri bisa ngeluarin duit berapa dan willing untuk menahan diri lu seberapa. Soalnya itu susah sih. Ya emang susah nahan emosi saya itu. Pas awal-awal nahan nafsu hilang duitnya. Ya. emang nahan nafsu, soalnya emang ya karena ya namanya nafsu kan orang pasti kayak ada punya kayak urge untuk kayak aku pengen beli. Belanja. Kayaknya lucu nih atau enggak keren nih, kayaknya ini cocok nih buat besok gitu. Ya belanja baju apalah itu terserah lah gitu. Terus habis itu lupa akan, sebenarnya bukan lupa sih, kayak overlook. Kalau overlook kan lebih kekayaan entar lah juga. Iya, entar aja. Itu tuh bagian entar tuh opportunity cost. Kalian memilih untuk spend the money now dibanding ya udah tahan dulu, lu simpan, abis itu ya lu puterin, make your money work lah katanya, lewat either nabung di deposito atau nggak di reksadana atau nggak di saham atau nggak di bisnis apapun itu gitu, lu invest. Itu kan ketika lu mulai sedini mungkin ya apa yang lu tuain nanti tuh jadi jauh lebih besar daripada lu lu tunda nabungnya, karena ya itu opportunity cost-nya di waktunya itu. Lu nggak bisa by the time gitu loh. Kayak lu nabung sekarang tuh bukan istilahnya ya, kalau buat gua itu kayak lu beli hari tua lu biar lu nggak harus kerja capek-capek lagi. Anjay. Iyalah. Makanya punya asuransi. Dagang bukan dagangan saya. tapi dagangan ya, nyokap saya. Part of it ya asuransi juga. Ketika lu punya tabungan, lu mau seberapa banyak pun nabung, biaya rumah sakit tuh mahal.
kesehatan punya tuh mahal. asuransi itu penting. Salah satunya iya itu. Terus habis Asuransi itu penting guys. Iya. Terus Jangan, habis itu walaupun mau segimanapun kalian merasa asuransi itu bohongan dan penipu, kalian harus cari produk yang paling sesuai sama kalian, karena asuransi itu nggak rugi sebenarnya. ya kalau misalnya ini yang asuransi kesehatan Ya, Yang kesehatan. buat diri lu maksudnya Asuransi kayak jiwa. jiwa bener. Iya, Soalnya asuransi itu bukan rugi, tapi malah itu kayak mengalokasikan dana aja sih sebenarnya salah satunya, ya nggak sih? nyisiin duit buat lu kalau misalkan jaga-jaga ke rumah sakit. Iya. Setidaknya lu kalau misalkan lu ke rumah sakit itu mahal. Temen gue operasinya 150 juta. Kayak kenal di kakinya Iya. siapa. 150 juta. Ototnya ACL-nya putus. Operasi 150 juta, pasang titanium 150 juta. Mohon maaf itu kalau misalkan kagak ada, maksudnya kayak gak ada cover asuransi atau enggak kayak emang dia punya duit banyak mampus gitu lah, mau dapat duit dari mana itu maksudnya kan. Tapi kalau untuk yang lebih detailnya, nonton yang YouTube kita yang itu loh, Riz, yang di awan-awan itu. Yang di Itu awan-awan ngomongin dana darurat dan dur. Iya dana itu darurat. ngomongin dana darurat dan Iya, budgeting. budgeting. Iya. Ya itu nggak spesifik sih sebenarnya. Kalau mau spesifik lu ke yang beneran bukan beneran sih, yang berpengalaman lah setidaknya. Soalnya kalau misalkan dulu kalau misalkan yang tadi ngomongin opportunity cost ya itu semua yang kita lakukan menurut gue, ketika lu udah ngerti apa itu opportunity cost, lu akan menghitung apa yang lu dapat dan apa yang lu gak dapet nantinya gitu loh. Setidaknya lu ketika lu tinggal sendiri, lu akan mulai punya mindset itu menurut gue. Soalnya lu akan mikir banget ketika lu ngeluarin duit, ntar nanti kayak gimana ya, atau enggak gua keluar hari ini gua akan capek enggak ya gitu. Kan ada opportunity cost yang lu bisa ambil lebih Apalagi, banyak untungnya gitu. Oh, mungkin kalau misalnya untuk bahasa yang lebih bahasa yang lebih umumnya, lebih yang kayak gini dah. Gue hari ini keluar makan sama teman-teman gue di mall, sama besok gue GoFood di rumah, lebih murah mana? Iya. Itu sih Iya, lebih gampangnya. Misalnya kayak gue hari ini makan di luar sama gue hari ini makan di rumah yang warteg 15.000 gitu. Kan beda ya pengeluarannya, dan lu itu di situ yang harus budgeting lu itu. Misalnya dalam seminggu gue maksimalin udah keluar makan cuma 2 kali gitu. Ya besok-besokannya kalau temen lu ngajak keluar makan, ya lu harus bisa mungkin tahan diri lu, atau lu ikut keluar tapi lu nggak makan. Iya, ya udah, ya emang Harus tahu diri lah intinya. iya, Lu mau jangan ngurusin duit tuh emang muka badak, emang ngurusin duit lu karena aja. ya temen-temen lu kalau punya banyak duit, mereka aja gitu. Iya, duit mereka bukan urusan lu itu. Tapi kalau misalnya beda-beda orang punya beda-beda prinsip sih dalam mengeluarkan duit. Kalau misalkan mereka punya duit emang dari lahir duitnya banyak, enggak, beda. maksudnya pengalokasian dananya. Kalau buat gue, Iya. nyokap gue ajarinnya lebih ke kayak, lu kalau makan jangan perhitungan. Maksudnya kalau untuk diri lu sendiri, kan itu apa yang you are what you eat kan. Tapi Iya. jangan sama hal banget sampai yang mampus juga, tapi jangan sampai yang lu tuh pelit banget sampai yang kayak gila-gilaan juga gitu loh. Kalau geprek. Ya itu kan masih makan, Riz. Ibaratnya yang kayak kalau lu tuh enggak, bukan gitu. Maksudnya, tapi kan maksudnya ibaratnya lu udah beberapa hari makan itu, ada beberapa hari yang kayak lu makan gitu kan. Yang kayak makan a full course meal yang enak banget dan kayak apa gitu. Kalau itu ngerasa 13.000 enak ya udah gitu loh. Tapi jangan sampai tuh yang lu ngerasa kayak, oh gue tuh harus hemat banget loh, jadi makanya gue harus jadi gue makannya cuma nasi sama tempe gitu, bisa gitu. Ya kalau misalkan kepepet ya emang harus, tapi kayak kalau misalkan lu ada Tapi duitnya, jangan sampai lu tuh kayak nggak makan karena lu mau hemat, ngerti gak? Tapi nggak makannya tuh dalam artian kayak sampai lu sakit karena lu nggak makan. Iya, kalau itu kan beda cerita, itu memang Makanya, nyiksa diri. Iya, makanya itu kata nyokap gue, makanya kalau lu buat makan lu jangan pelit-pelit gitu. Ya, Oke. Itu kalau nyokap gue ajarin, makanya jadi setelah dari situ apapun yang gue keluarkan kalau buat makan gue nggak apa-apa gitu. Asalkan ya lu pikir-pikir juga, jangan sampai lu gak tahu diri juga makannya yang iya kan kata mama buat makan gak apa-apa aja kukur kan gak gitu ya. malah Vanda ini tiap malam. Woi, bosen kali. Fine ini makanan itu doang. Iya juga sih Vanda ini, terus habis itu minum aja. Yo.
sambil Ya. minum kan. Ya itu kan nggak itu juga. Nggak, ya itu Jangan sampai sakit gara-gara lu budgetingnya nggak bener lah ibaratnya gitu. bukan budget ya. Gua nggak tahu itu cara yang benar. Sebenarnya itu cara yang tidak benar kalau sampai lu sakit gitu. Cuma kan kayak nggak semua orang punya privilege untuk Makan enak. bukan makan enak, lebih tepatnya kayak punya budget untuk bisa Makan dikeluarin. banyak. Iya, di Splurge di spend. makanan. Ya di splurge di makanan kan mereka kan punya priority masing-masing ya. Iya makanya itu kalau Pahami. priority gue. Iya, pahami prioritas kalian sebenarnya. Ini kita bukannya apa? Kita Ini nggak financial advisor juga sih. bukan nyuruh melakukan sesuatu, tapi kita mau Berbagi. advice aja. Enggak sih, ketika- lebih ke berbagi sih. Iya sih. Ya, berbagi. Berbagi cara yang kita ini aja survive survive tinggal sendiri. Survive tinggal sendiri karena tuh aduh apalagi kalau misalnya gue kan sekarang tinggal sama adik gue kan. Jadi kadang tuh makan kan kita berdua. Jadi kadang ada yang gue bayarin, ada yang dia Ada yang bayarin. bayar, ya. Nah itu tuh susah anjir. Jadi kadang kalau misalnya biasanya tuh siapa duluan lapar Riz. Oh, oke. Jadi kalau yang duluan lapar pasti kan nyari yang satunya untuk kayak mau makan ini enggak gitu. Itu Dia bayar. Ya, Nah ya. sering kalinya pas awal-awal tuh gue. Karena kan jam makan gue ada jam makan sendiri, kalau adik gue ada jam makan sendiri kan. Lebih cepat gue kan, kalau gue beli gak mungkin gue gak mikirin dia dong. Kita tinggal di satu rumah dan dia adik gue juga. Jadi kadang duit gue habis karena gue beliin dia makanan juga double gitu loh. Itu awal-awal gue susah bagi-baginya gitu. Sampai akhirnya sempet curhat tuh ke nyokap. Ma ini gimana, duitku habis soalnya aku aku keluarin duit buat belanja, kadang buat keperluan rumah kayak deterjen gitu-gitu kan. Kadang gue pakai duit gue, kadang gue gak enak pakai kartu kredit terus kan. Terus kalau makan sama si Titi nanti kan gue juga yang bayar gitu. Terus nyokap cuma bilang gini, ya udah kalau buat keperluan rumah lo pakai kartu kredit aja, kalau buat makan sama Titi ya udahlah. So kayak oke, Ya udah, gitu. Jadi akhirnya ikhlasin aja. Makanya dari situ gue ya udah itu lebih susah lagi setelah itu untuk mikirinnya. Kayak ada beberapa kali yang kalau gue beli makanan gue harus bagi dua gitu. Ya, Gitu sih. mungkin Kalau di situ Jalan Ninja promo gue keluar Riz. Nyari promo yang paling banyak. Jalan Ninja promo katanya. Iya. Katanya. Jalan Ninja promo. Iya gitu. Ya sama kalau hemat gue cuma beli sayur, nasinya masaknya masak sendiri gitu. Isi. Karena makan berdua kan, jadi enak tinggal beli sayur doang. Pasti Iya. kan ada pasti di rumah gitu. Iya. Beli ya, atau nggak kalau misalkan beli yang murah juga ada kan. Maksudnya kayak ya ada lah orang Iya, ngasih, iya, setidaknya iya, lu kayak gitu. Lu bisa akses, bisa akses. Kayak gitu sih. Ya, itu banyak ya, itu seluk-beluk tinggal. Tapi lu tinggal sendiri seminggu gimana? Maksudnya ini kan space yang you own gitu. Anjay, you own. Maksudnya kan kalau dulu kan tinggal tempat orang. Kalau gue kan mesti tinggal tempat orang. Tuh ini kan, ini cribnya Haris crib. Mager banget nih gue anjing. Enggak, gimana? Maksudnya kayak Kau tinggal seminggu dua ada di sini gitu. ya udah, gue mau udah bukan ini, kayak cuma gue kayak gue ngekos tapi lebih mudah. Mudah Ngerti nggak? dalam artian? Mudah karena ini space sendiri. Gue bukan nggak harus mikirin orang lain ya kan, ini kan technically rumah susun kan, technically apartemen kan itu rumah susun kan, technically iya dong. Iya kan, technically rumah susun gitu. Iya. Ya, otomatis juga lu atas bawah kiri kanan kan ada tetangga sama depan. Jadi kayak gue harus mikirin dia tetangganya untuk kayak ya udah kalau misalkan gue lagi main game atau enggak lagi apa gitu ya, voice gue nggak terlalu kenceng. Masa lu kedengeran? Sebenarnya enggak, tapi kan kadang-kadang suka kayak gitu kan, kadang-kadang ke tetangga kan nggak enak ya gitu kan, kayak apaan nih kucing kayak tikus kejepit gitu kan, nggak lucu gitu. Tapi setidaknya gue punya space yang ya udah gue bisa ya udah sendiri aja gitu, nggak harus apa ya, punya Tanggung jawab lah. bukan tanggung jawab sih, kayak lu ngerti gak sih kayak rasanya lu akhirnya punya, bukan akhirnya sih, kayak ini ada tempat lu sendiri lah setidaknya. Iya, kalau misalnya kayak gue kan gue punya responsibility untuk menjaga barang-barang di dalam biar
biar deposit gue balik gitu. Ya Maksudnya kayak gitu-gitu kan. Iya, setidaknya gue jaga teritori gue. Iya, bukan setidaknya- jaga punya orang lain. Ya, gue gitu. jaga teritori gue, jadi gue full responsibility untuk bisa ngerasa ya ini barang-barang gue yang harus gue jaga gitu. Iya. Dan ini area yang gue bisa anggap safe gitu loh, ketika untuk balik, istirahat, recharge, kerja, balik, bersosialisasi gitu loh. Dan itu termasuk rumah gue yang di rumah orang tua gue, di mana gue bisa balik, recharge, ketemu, ya habis itu ya udah bersosialisasi, habis itu balik kerja lagi bisa gitu loh. Basically the same ya. Ya I can call it home now karena ya udah ini gue mulai tinggal di sini. Ini adalah space yang gue urus sendiri semuanya gitu loh. My rules gitu loh. Ya selain rules apartemennya ya, tapi kayak ini ada rules yang bisa gue apply di sini gitu, setidaknya kayak gue bisa govern this space gitu loh. Dan itu ya ada pros and cons juga ya, emang ini rules lo, tapi ketika lu lagi misalkan ada kendala atau apa kan ya rules lo mau nggak mau kan harus kompromi sama rules orang lain kan. Rumah susun mau nggak mau, dan Apartemen sih paling ribet kalau udah bocor sih. nah itu gua kayak alah, Nanti Kamis gue ngurus bocor, Riz. ngurus bocor lagi. Iya, jadi kan yang awal-awal udah sempet bocor tuh. Iya. Terus udah yang ini diurusin bocor. kan. Oh, udah diurusin. Udah tapi diurusin. Terus masih bocor ternyata. Di tempat yang sama. Masanya tuh susah kalau bocor. Pasti Iya. harus bongkar, dan bongkar tuh lama. Terus Enggak, kemarin tuh disemenin. Jadi bocornya lewat sela-sela keramik. Karena kalau bocor kan tetep lah crack nanti. Enggak. Ya nanti lah habis off cam. Iya, itu panjang. Ya bocor, jadi apartemen gue bocor ke unit sebelah, jadinya ya gitulah. Nanti gue masih gue ngeliat jamnya masih cukup ya, masih cukup. Ya itu ya udah ya itu ngurus duit, ngurus space lu sendiri, ngurus diri paling lu mager sendiri. tuh kadang, apalagi kemarin tuh kan kalau apartemen lu baru pindah, wah ngurus internet, ngurus ini, ngurus Iya itu. Bocor. Lu langsung ngerasa adultingnya tuh capek anjir. Iya, Belum lagi kalau internet misalnya nanti bayar sendiri bayar itunya. sendiri internet, terus nanti ada lampu mati, terus beli lampu, suruh engineer pasang. Oh, kalau gua enggak sih, gua mending pasang sendiri sih daripada gua Enggak, harus kalau manggil-manggil misalnya engineer. kayak gini kan harus manggil engineer, bukannya kan nggak bisa. Bisa. Oh, ya kalau Bisa. gue nggak berani sih, kan gue bukan Oh BMB. iya. Kalau gua sih, gua bodo amat. Gua yang penting gua pasang sendiri dan cepet gitu loh. Yang penting plain simple aja. Iya kayak gitu. Terus kayak misalnya kadang kan awal-awal karena gue pindah terus ke properti orang, jadinya gue suka pas awal-awal itu emang kebiasaannya ini deep clean satu rumah gitu. Ya Jadi karena kayak bukan kemarin pemalu kan. kemarin satu hari itu gue deep clean, terus kaca gue sempet retak kan. Oh iya, Jadi di kaca balkon gue sempet beres-beres. retak, nggak tahu kenapa. Terus saat satu hari itu semua diurusin, jadi kayak satu hari itu tuh apartemen gue tuh penuh banget sama orang, karena ada yang lagi benerin balkon, ada yang lagi deep clean, ada yang lagi benerin bocor, terus sorenya internet pasang, kelar gue ini jompo ngapain? capek. Udah itu part of Pokoknya running adulting. errands itu Iya, jompo lah intinya. part of adulting. Running errands jompo, apalagi lu harus ngeluarin duit ekstra buat errands itu. Iya memang. Ini internet saya emang dikira saya minta orang tua. Tidak, saya pakai duit saya. Ya akhirnya gue punya internet yang proper ya. Setidaknya nggak putus-putus gitu loh. Jangan disebutin providernya. Iya, tapi nggak usah disebutin. Tapi kayak setidaknya nggak putus-putus gitu. Gue nggak gondok ketika gue lagi main game tiba-tiba hilang gue entah kemana dan gue harus tidur lebih duluan gara-gara internet gue putus kan. Errandsnya capek sih kalau itu. Ya Harus siap-siap ngurusin errands sendiri dan kayak clueless in everything gitu loh. Iya. Emang. Ya. Awal-awal pasti clueless banget kayak, hah gimana? Iya, ini gue aja baru tahu laundry di apart gue tuh ternyata bisa diambil dan gue harus turun ke bawah. Gue lantai gue cukup tinggi. Kalau ke bawah tuh temen gue aja ini yang lagi tiduran bilang liftnya lama.
Ya enggak? Live lama enggak? Tuh. Apa komen Anda terhadap Live? Lama. Ngomong lagi lebih kencang. Ada suara monster. Iya pokoknya live menurut dia lama. Ya gue harus akui emang cukup lama sih. Jadi kayak ya udah. Tapi di satu sisi ya itu emang udah jadi bagiannya kan. Jadi kayak gue harus terima aja. Dan ternyata gue bisa nggak usah turun ke bawah untuk beresin kamar gue. Maksudnya kayak laundry gitu, aqua gitu, nggak harus turun ke bawah. Terus gue kayak oh my fucking god, Privilege. why I just know this now. God Iya, fucking clueless damn. banget Gitu. pasti kalau pas baru masuk. Bingung pasti. Ya tapi akhirnya Ini ya kemana, itu kemana? Iya. Ngapain gitu. ya tapi itu jadi seru gara-gara lu. Jadi kayak oh akhirnya ini bisa itu gitu. Ya kayak Iya. ya bisa tahu lebih banyak. Seru sih, ada jalan tikusnya gitu. Jadi seru beneran. Itu tinggal WA, Mas tolong ya ambil gitu. Ya boleh gitu, udah selesai. Jadi kayak ada cara lebih mudah, pilih yang lebih praktis gitu, jangan nyusahin diri. Itu kata Iya. bokap gue kalau tinggal sendiri. Iya, betul. Pilihlah pilihan yang praktis dan jangan nyusahin diri. Kalau tinggal sendiri itu udah susah. Betul. Udah termasuk ngurus duit. Iya dong, lu kok nabung adalah pilihan praktis. Lu nggak harus keluar rumah, lu nggak harus bawa barangnya, lu nggak perlu keluarin transport, lu nggak perlu biaya kurir, lu nggak perlu ngeluarin duit intinya. Dan lu bisa simpan duitnya untuk hal yang lain di nanti di kemudian hari gitu loh. Itu pilihan praktis menurut gua. Kalau bagi kalian yang tidak praktis ya bukan, maksudnya kayak emang mungkin itu kalian punya pilihan lain yang lebih penting gitu loh. Tapi buat gue setidaknya yaitu cukup praktis. Dan gue gak harus mikir maksudnya kayak misalkan sekarang gue gak nabung, di esok hari tiba-tiba gue kenapa-napa, gue akan mikir kenapa gue kemarin gak nabung gitu loh. Karena gue kan udah tinggal sendiri, gue punya tanggung jawab atas diri gue sendiri. Masa gue gak ngurusin diri gue sendiri dengan cara menabung gitu kan gak fair gitu maksudnya buat diri gue sendiri gitu. Jadinya kan nyusahin diri, minta lagi duit orang tua. Pinter-pinter lah ibaratnya. Iya, pinter-pinter ngurusin semuanya sendiri itu. Iya, harus pinter-pinter sih. Jadi kayak bentar. Oke, baterainya sudah mau habis pas sekali. Gila, sudah berapa menit ini? Gua nggak tahu sih. Udah 67 menit. Jadi udah sejam loh. Udah sejam. Gak kerasa kan? Gila. Potong jadi 2 lah. Enggak, mager. Anjir, siapa yang nontonin kok? Sejam, Bro. Ya, Gua nggak tahu makanya- sih akan potong ini jadi 2, tapi kayak ya kok ya udah deh potong jadi 2. Mungkin Iya. biar kayak ada. Iya, gak ada yang nontonin pasti, Riz. Iya sih, ya udah. Tapi kayak Kita mah ngobrol aja, ngobrol aja. tapi gak ada yang nontonin, kasihan ya. Iya sih. Ya udahlah ya. Namanya juga bicara biasa. Apapun yang diomongin ya biasa-biasa saja sebenarnya. Yowes. Ya common sense. Ya tapi setidaknya ya itulah our 2 cents about living on your own gitu loh setidaknya. Jadi Kalau teman kita satu itu masih belum tinggal sendiri dia. iya belum. Yang itu rencananya Itu pengen tinggal sendiri. rencananya pengen tinggal sendiri. Dia ngungsi. Iya. Jadi kayak ya udah balik lagi apa terima kasih balik lagi ya coba ya terima kasih bagi para pendengar bicara biasa yang sudah mendengarkan selama kurang lebih 1 jam terakhir. Semoga 60 menit 60 berapa nih ya 60 menit ya sejam kalian berharga. Apa ada yang bisa diambil setidaknya dari kayak ya gue berterima kasih banyak sudah mendengarkan sampai akhir episode kali ini. Jadi mari gue sapa kembali selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam bagi para pendengar bicara biasa. Tunggu di episode selanjutnya. Gue nggak tahu akan ngomongin apa dan gue nggak tahu akan posting kapan lagi sih. Tapi yang jelas terima kasih. Thank you. Gue ada Sabgi. Fania. Ya, pamit. Dah. Selamat tinggal. Bye. Jauhan dong. Kan biar jelas gitu kan muka saya. Ya, silakan. Hai guys. Kita kembali lagi di Coba kita kenalan sama penunggunya dulu. Kelihatan gak sih? Kan kelihatan kan? Iya, kelihatan. Kelihatan kan? Ya, ntar dilingkarin lah di sini gitu. Iya, bisa. Garing merah. Iya. Gimana? Ya, baterai habis, Bang. Iya, enggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Rekaman aja. Ya udah. Gimana? Sangat Satu
definitif ya. Pertanyaannya sangat menjurus sehingga gue ngerti gimana pertanyaannya. Udah Udah. ya. Iya. Diudahin. Iya. Ya udah. Oke, see you tomorrow. Matiin.